Jadi kamu penembak jitu Rizky Gunawan? Rizky Gunawan? Jebakan! Hembak! Kejar! Cepat! Cepat! Pak Komandan! Pak Komandan! Bawa Komandan pergi dulu. Baik. Cepat pergi. Cepat! Kakekmu! Rizky Gunawan! Di sini! Bagal! Penembak jitu, tak ada perlu. Dasar payah. Bagal! Setelah Pak Rizky dan rekrutannya mundur, aku pun selamat. Ini milik kakek buyutku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya sampai ke tanganku. Di masa perang yang panjang, zaman yang sulit dan gelap, dia mencatat dengan pena masa perang. Sedangkan aku di zaman damai. Ku kasih tugas ambil panci keramik dari gudang. Dari mana kamu dapat sampah begini? Kamu pakai sampah begini untuk hidangan? Nama baik hotel kita masih mau dipertahankan? Lutfi, cari panci keramik Jepang. Baik. Lihat dirimu. Masih mau belajar masak dari chef. Dasar. Kentang yang ada 2 bulu. Kamu pikir kamu kiwi, ha? Makan pai sana. Cijiku. Lihat dirimu sekarang. Itu baru kayak makan tai. Kamu. Kamu siapa? Kok kamu jadi begini? Prajurit merah. Ini obat anti radang dan nyeri. Nah, pasukan kami ada aturannya. Tidak boleh ambil apapun dari rakyat. Ini untuk... Dari logatnya, dia orang Sichuan. Siti Ayu, kamu kemana? Siti Ayu, kamu di mana? Siti Ayu, waktu kerja, kamu sembunyi di gudang. Ngapain? Ngapain? Prajurit merah ini, hanya aku yang bisa lihat. Aku lagi nanya kamu. Kamu malas kerja ya? Ngapain? Jangan sentuh aku. Awas, aku laporin kamu. Ngapain? Oh, macem-macem. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Berani mukul aku. Dengar ya, sup kepala ikan tadi, kamu yang siapkan. Sekarang pelanggan makan, malah muntah-muntah. Kamu tunggu saja. Kamu pasti dipecat. Siti Ayu. Masakanku tidak mungkin salah. Pasti Siti Ayu yang salah saat menyiapkan. Nggak mungkin. Aku ikuti resep yang kamu kasih. Nggak ada yang salah. Aku yang salah ya? Siti Ayu, aku ambil kamu karena ayahmu. Baru kamu bisa di dapur. Kamu bikin masalah sebesar ini. Tempatku ini kecil, gak bisa nampung orang sepertimu. Pergi. Pak Rizky, keluargaku utang 1 miliar. Aku nggak bisa kehilangan kerjaan ini. Siti Ayu. Nggak ngerti omongan bos ya? Bos suruh kamu nggak usah ada di sini. Siapapun, pergi. Pak Rizky, kalau bisa buktikan bahwa keracunan pelanggan gak ada hubungannya sama aku bisa tetap di sini. Aku sudah ikuti prosedurnya dan siapkan ulang. Chef Cahyo, tolong buat ulang sup kepala ikan keramik. Tapi terakhir, tolong tuangkan kepala ikannya ke keramik itu. Siapa tahu, waktu itu kamu saat menyiapkan bahan. Sudah main curang. Kamu bodoh. Di dapur ada CCTV. Jangan kira semua orang begitu bodoh sepertimu.
Keramik yang Chef Cahyo pakai sebelumnya itu produk pabrik. Kandungan kimianya, kalau terlalu panas, akan menghasilkan zat berbahaya. Sebelum dipakai, harus diolah secara profesional. Sedangkan keramik Gunawan terbuat dari tanah putih, dipanggang secara tradisional. Kandungannya aman dan terpercaya, juga bisa menjaga kesegaran dan panas. Kamu kan chef, hal sepele pun tidak bisa. Mulai sekarang, sup ikan keramik dibuat Siti Ayu. Baik, aku pasti berusaha. Garam tradisional, bagus. Aku bisa pakai garam tradisional untuk membuat ikan asin keramik. Tapi garamnya cuma segini, gak cukup. Pak Sulaiman, kamu masih hidup? Aku baru mau cari tabib di desa. Gak nyangka ketemu kamu di sini. Bagaimana, Komandan Regu? Lukanya sudah bernanah. Kalaupun ketemu tabib, tanpa obat anti radang dan antiseptik, dia tak akan bertahan lama. Aku tahu di mana ada. Banyak sekali jenis garam, tapi tak ada yang sebanding garam tradisional. Tapi cara membuat garam tradisional, bukankah sudah lama punah? Mana aku bisa dapatkan? Kalau pakai garam biasa, keramik ikan asin yang jadi tak akan ada ciri khas. Aku mau pakai kesempatan ini untuk menegakkan diri di dapur, tapi mustahil. Warga, ini aku. Kamu lagi? Kamu ini manusia atau hantu? Aku manusia. Warga, dengarkan aku. Aku titiskan darah ke keramik, lalu sampai di sini. Warga, Komandan Regu kami dikhianati pengkhianat. Dia luka parah, butuh antibiotik dan antiseptik. Ya, aku cuma punya 2 koin emas. Bisa aku beli dari kamu? Antibiotik dan antiseptik. Jangan-jangan dia benar prajurit perlawanan. Keramik Gunawan membawanya ke zaman modern. Perang 14 tahun. Demi tak jadi budak. Ratusan orang ke medan perang. Banyak yang pergi dari kampung, tak pernah kembali. Aku punya antibiotik dan antiseptik. Aku juga bisa carikan kamu kasa, plester, dan obat penurun panas. Masih butuh apa lagi? Tunggu. Semua yang kamu mau ada di dalam. Makasih saudari. Saudari, kami punya aturan. Kami tak boleh terima barang gratis. Terima ini. Jangan, nggak usah. Ini untukmu pribadi. Jimmy aja, jelaskan cara membuat garam tradisional untuk tutor. Hebat, kita benar-benar berhasil membuat garam tradisional. Kamu ngomong sendiri apa? Siti Ayu. Oh iya, mereka nggak bisa lihat kamu. Chef Cahyo. Siti Ayu, kamu pakai panci rusak ini buat garam tradisional? Chef Cahyo, ini bukan panci rusak, ini keramik Gunawan, ketenangan dari ribuan tahun. Aku tak hanya bisa pakai ini untuk membuat garam tradisional, aku juga bisa membuat ikan keramik terlezat. Kembalikan! Minggir! Siti Ayu, kamu ini sudah keterlaluan, tak tahu diri. Kamu bahkan meremehkan Chef Cahyo dan aku. Benar-benar gak tahu diri. Hari ini, kamu akan kuajar. Tolong, kau dibunuh! Lihat saja, hari ini akan kuberi pelajaran. Tolong, dia mau pupul! 2 pria dewasa malah menindas wanita. Kalian sama saja dengan bajingan Jepang. Wah! Hah? Kok bisa aku lihat kamu lagi? Aku juga nggak tahu. Aku cuma bisa lindungi kamu sebentar. Komandan Regu masih menungguku. Hati-hati. Chef Cahyo, Siti Ayu ini benar-benar sudah keterlaluan. Beraninya melawan kita. Kita tak bisa membiarkannya.
Sore ini, Ketua Asosiasi Kuliner akan makan di hotel. Atur saja. Aku akan usir Siti Ayu dari dapur. Baik, akan ku buat dia kena bau, biar nggak bisa dibela. Sup ikan keramik untuk ruang 102. Siap! Siti Ayu, keramik Gunawan apaan ini? Nanti kalau di meja ketua asosiasi kuliner tiba-tiba meledak, jangan cuma dapur ini, bahkan di Kabupaten Gunawan kamu takkan bisa tinggal. Keramik Gunawan apaan? Pabrik terbesar di Gunawan sudah tutup 10 tahun lalu. Kamu masak pakai barang murahan ini bisa membunuh orang. Siti Ayu, sudah kubilang, masak jangan pakai cara licik. Kamu pikir pakai panci tua rongsok itu bisa buat makanan enak? Hampir melukai Pak Hadi. Kamu, jangan tunggu bos memecatmu. Pergi sana. Maaf, Pak Hadi. Wanita ini, dia cuma orang... Maaf ya. Chef Cahyo kami sudah menyiapkan sup salmon tahu. Pancinya dari Jepang, langsung terbang. Aman dan higienis. Segera saya antar ke ruangan Anda. Benar-benar bohong. Setiap keramik Gunawan dipanggang pada suhu 1300 derajat. Komposisinya stabil. Mustahil sekali meledak tanpa sebab. Acara ikan asin tadi, itu... Panci yang kamu pakai ini, selain menjaga suhunya, juga mempertahankan kesegarannya dan kelezatannya. Ikan asin ini juga beda dari biasanya. Bagaimana caramu? Ikan ini saya asinkan pakai garam tradisional. Soal panci keramik khas dari Gunawan. Panci keramik dari lumpur putih. Keramik Gunawan. Oh, sudah bertahun-tahun tak dengar nama ini. Bulan depan, asosiasi kami akan adakan kompetisi kuliner. Saya harap kamu pakai keramik Gunawan ini untuk membuat hidangan lezat untuk ikut kompetisi. Baik. Pak Hadi, walau enak, pancinya kan meledak. Orang begini, kok bisa ikut kompetisi kuliner? Siapa bilang panci keramiknya meledak? Tadi saya dengar. Maaf ya. Maaf Pak Adi. Waiter baru kami tak berpengalaman. Botolnya jatuh. Maaf mengganggu makan Anda. Nggak apa-apa, silakan makan dengan santai. Hari ini saya yang traktir. Apa? Tadi cuma botolnya pecah. Gak mungkin. Padahal di panci ini aku kasih bubuk kapur. Beraninya kamu. Beraninya bikin onar di hotelku. Ke polisi! Bos, dengar penjelasanku. Pak Rizky. Pelan-pelan Pak Rizky. Untung aja kamu. Saudara sudah... Lihat kamu bawa panci ini. Apa ini penting bagimu? Kakekku adalah penerus ke-18 keramik Gunawan. Ini keramik terakhir yang dibuat langsung oleh kakekku, lalu perang pecah. Banyak pekerja berhenti untuk melawan Jepang. Kakekku juga terluka kaki, jadi no ditutup. Percaya aku, kita pasti menang. Saat itu, tungku kuno akan dibuka lagi. Keramik Gunawan ini juga akan terus ada di tanah ini dan diwariskan. Asal ada Pak Rizky. Jepang tak akan pernah menang. Gawat Pak, gawat! Jepang masuk desa! Semuanya, kumpul. Ikut aku. Pertahankan. Sulaiman, cepat atur warga desa. Mundur. Tidak Pak Rizky, biar aku ke gerbang desa. Ini perintah. Warga, lanjut jalan, lanjut jalan! Pak Rizky, saudara-saudara. Ha, 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 ha. Ha. Mati. Tak
Kamu bilang, kamu akan membawa kita menang. Pak, kamu bilang. Angkat tangan. Jepang, cantik. Kamu nggak apa-apa? Jepang, ada tembakan di sana. Jepang datang lagi. Untuk aku. Ayo. Ayo. Sini, masuk. Sudah sampai. Angkat panci itu. Ambil barang di bawahnya. Apaan tuh? Eksplosif. Bantu aku buat bom. Aku mana bisa buat bom? Aku ajari. Oh, ini bom prajurit me. Kekuatannya... Jepang, periksa kamar ini. Cepat! Boom! Tak sangka sehebat ini. Kamu nggak apa-apa. Jangan takut, Kata datang menolongmu. Kamu gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Aku bisa menolongmu. Aku pasti bisa menolongmu. Antar dia ke gunung. Ini tugas dari Komandan Regu. Aku tolong selesaikan untukku. Bambang, nak, kok kamu di sini? Nak, semua di gunung. Aku cari bantuan untuk selamatan prajurit ini. Jangan mati. Sudah sadar. Untungnya cepat dirawat. Kalau tidak, nyawamu bisa tak selamat. Di mana ini? Rumah sakit? Rumah sakit Nusantara Baru? Pabrik keramik ayu karena manajemen buruk terancam gulung tikar. Banyak kreditur menuntut. Pemiliknya, Bu Sari, serangan jantung, dirawat darurat. Nenek! Kawan! Pak Oka mau rebut pabrik kita. Mimpi saja. Kamu tahu nggak? Pamanmu demi perang, ikut pasukan ke medan perang. Sampai sekarang, hidup tak ketemu, mati tak ketemu. Hidup tak ketemu, mati tak ketemu. Kakekmu, demi mendukung perang, jual saja pabriknya. Sekarang pabriknya baru kembali ke keluarga Ayu. Aku mati pun takkan serahkan pabrik ini pada mereka. Itu kan sudah lama sekali. Ya ibu, jangan keras kepala begitu. Pabrik kita rugi tiap tahun. Kalau tak kerja sama dengan mereka, pabrik kita pasti gulung tikar. Ah, teknikmu itu. Bawa saja ke kubur sana. Keluar! Nenek, ayah, jangan ribut. Aku sudah menemukan cara untuk bangkitkan keramik Gunawan. Dan tak direbut Pak Oka. Pak Hadi dari Asosiasi Kuliner mengundangku ikut lomba kuliner tahun ini. Asal kita bisa gabungkan keramik Gunawan dengan hidangan lezat,
dan juara, keramik Gunawan pasti akan mendapat perhatian semua orang dan terus dilestarikan. Benar. Asal kita bisa membakar sejumlah keramik yang bisa menghiasi hidangan. Gabungkan hidangan dan keramik dengan sempurna, maka pabrik kita bisa bangkit kembali. Benar. Aduh, Bu masih ragu-ragu apa? Membuat keramik itu mudah, tapi membuat keramik yang bisa menghiasi hidangan itu tidak mudah. Keramik Gunawan berwarna abu-abu hitam. Dulu waktu ayahku masih ada, dia bisa membakar warna seperti galaksi malam, warna logam berkilau pelangi. Sekarang dia sudah tiada, teknik ini pun punah. Andai kakakku masih ada, dia bisa. Tak ada yang tahu. Cara membakar keramik warna non-tradisional. Aku tahu. Aku tahu. Kakek takkan bisa menunggu kakakmu kembali. Orang di luar tahu, keluarga Ayu adalah saudagar besar di Gunawan. Setelah kakek tiada, orang-orang ini pasti akan menggigitmu sampai. Jangan pakai nama Ayu lagi. Ganti nama jadi untuk kakakmu, Dewi Ayu. Setelah kakek tiada, keahlian keramik keluarga Ayu ini, dia satu-satunya penerusnya. Kamu harus menemukan dia. Kamu siapa? Nenek, dia teman saya. Ikut lomba kuliner. Panggil saja dia Ayu. Nenek sudah tua, jantungnya lemah. Kalau dia tahu kamu dari tahun 1940, dia bisa ketakutan. Kok kamu tahu cara membuat keramik Ayu? Dia belajar sendiri dari buku lama. Kamu dari mana? Kamu pikir ini cuma baca buku lama? Bisa langsung? Bapak, kami punya aturan. Jangan menipu rakyat. Aku paham. Kalau bukan rakyat biasa, bisa ditipu. Itu cuma jebakan. Aku takkan tertipu. Pak Sulaiman, kapan Bapak kembali? Para penagih utang datang lagi. Mereka bilang kalau tak bayar, pabriknya akan dihancurkan. Mereka ke gudang sekarang. Kami tak bisa menahan mereka. Baik, aku langsung kembali. Ayu, cepat ke sana. Jaga ayahmu. Jangan sampai ada masalah. Baik, Nenek. Tenang saja. Aku langsung pergi. Kita pasti bisa melindungi pabriknya. Ayo. Kenapa nggak berhasil? Kembali. Pokoknya Jepang pasti menyerah. Ngapain kamu mau kembali? Menyerah? Kamu bilang Jepang menyerah? Kita menang! Ini rekaman asli tahun 1945. Merekam Jepang menyerah di kota Nanjing. 9 September. Jepang menyerah di kota Nanjing. Kalau gitu, tinggal saja di sini. Bantu aku jaga pabriknya. Tidak! Menang. Makanya, aku harus kembali. Berkorban demi... Lebih baik di belakang kurang satu tapi di garis depan, tak boleh kurang satu prajurit. Aku harus kembali. Mungkin karena di sana masih ada urusanmu. Waktunya belum, jadi tak bisa kembali. Hentikan! Berhenti! Ayah! Lutfi, kok kamu di sini? Pak Lutfi adalah konsultan saya. Hari ini dia bantu saya ke pabrik keramik Ayu untuk menagih utang 1 miliar rupiah. Pak Oka, waktu kita tanda tangan kontrak, sudah sepakat pengiriman per bulan. Sekarang kalian mau pabrik kami mengirim 1 miliar dalam 15 hari? Mana mungkin? Pak Oka, tolong beri kami waktu lagi. Bulan depan kami pasti kirim tepat waktu. Cukup! Kalau tak bisa kirim, bayar utang. Pak Sulaiman, kontrak sudah jelas. Kalau tak bisa bayar, pabrik keramik dan teknik keramik Ayu akan kami ambil. Oh, Ternyata kalian mau merebut teknik keramik Ayu kami. Jangan bicara kasar. Kontraknya kamu sendiri yang tekan. Kalau sebulan tak bisa bayar 1 miliar, pabrik keramik Ayu akan jadi milik saya, Oka. Soal teknik keramik Ayu, kalau tak serahkan sesuai kontrak,
Saya akan minta pengadilan untuk melarang orang lain memakainya, agar teknik kalian lenyap selamanya. Pilih sendiri. Pilih ibumu, akan kubunuh kau. Injak! Brengsek! Beraninya pukul orang tua. Kamu ngapain? Tenang. Keluar. Baik, sebulan. Aku tunggu kamu menangis memohon padaku. Harusnya tak percaya omong kosong Pak Oka. Aku yang rusak pabrik. Ada waktu, kakek. Asal ada aku di kompetisi kuliner, aku akan berjuang. Hadiahnya ratusan juta. Kalau menang, nama pabrik keramik Ayu akan terkenal. Nanti juga bisa laku. Kita pasti bisa menyelamatkan pabrik. Baik, buka tungku, buat keramik. Bukannya kamu tahu proses pembuatan keramik keluarga Ayu? Kenapa sekarang semua berongga? Bahan baku aman, suhu juga aman. Glazurnya juga aman. Lalu, masalahnya di mana? Sudah tahu apa masalahnya? Kakek, lihat apa yang kucari di gudang. Apa ini? Harumnya. Tahu panjang. Kakek, di babak pertama, aku akan pakai daun banjang ini untuk masak di keramik. Pertama, kita harus buat nama keramik Gunawan terkenal. Tapi untuk bayar utang cuma dari keramik, masih agak lama. Kita harus buat keramik yang unik. Kenapa, Kak? Harusnya kita. Kita harus secepatnya mencari resep keramik Gunawan. Semoga utangnya cepat lunas. Oke. Nak, sambal kan? Ada resep rahasia ayah. Nanti kalau kalian sudah menikah, pakai panci ini dan sambal ini, ayah akan masakin kalian sendiri. Pasti kalau kalian berdua makan, hidup kalian akan sejahtera selamanya. Ayah, aku masih kecil, belum buru-buru. Masih kecil ya? Selanjutnya, tim Pak Oka. Hadirkan mereka. Kok Chef Cahyo sama mereka? Dia nggak terima kamu wakili hotel di kompetisi. Dia resign. Dan ikut lawan kita. Pengkhianat. Pak Rizky, ada pepatah Tiongkok. Yang bijak tahu diri. Kamu tak bisa menahan bakat. Harusnya merenung. Dasar sok tahu. Jangan sok tahu. Siti Ayu, jangan sombong. Kulihat hari ini, kamu seperti tidur di toilet. Sudah dekat mati. Tunggu saja Chef Cahyo kami. Bagaimana dia menghabisimu dan mengusirmu dari dunia kuliner. Ayo, sambal rusak. Benar-benar rusak. Gimana nih? Siti Ayu, kamu ini kelihatannya sok hebat. Beraninya kamu, cuma segini kemampuanmu, masih berani ikut lomba kuliner sebesar ini. Apa kamu sehebat itu? Kamu cuma pantas cuci... Para juri, sambal Siti Ayu sudah rusak. Pau pusu! Ini... Jangan berterima kasih. Kalau tidak, keramikmu yang rusak itu akan kubuang juga. Kenapa, Rizky?
Setelah lomba ini selesai, hotel rongsokmu itu akan tutup. Nanti kamu akan berlutut memohon padaku. Akan kubantu kamu minta pada Pak Oka, minta pertolongan. Biar Pak Oka di toilet, sisakan 1 kubikel untukmu. Bu Ayu, kita tidak boleh menyerah. Benar. Semua bisa dimulai dari awal. Sambal kacang habis. Kalau begitu, buat lagi. Sambal kacang ini bisa dibuat dalam waktu sesingkat ini? Kamu mimpi ya? Ini namanya pria steril, masuk kamar pengantin, tak berdaya. Ikuti resepku. Oke. Kenapa? Mau coba? Ini apa ya? Harumnya. Ini sambal pedas Nusantara. Kok kedengarannya seperti sambal zaman perang? Mana mungkin? Itu cuma kebetulan. Cuma kamu dengan panci rongsok itu memangnya mau saingi Chef Cahyo dan keramik Pak Oka kami? Orang rendahan cocok dengan barang rendahan. Ini kamu yang buat. Ikan yayu saus kacang. Sausnya wangi banget, tapi kurang manis. Malah lebih segar dan pedas. Berbeda dari semua sambal pedas di pasaran, rasanya beda banget. Itu sambal pedas dari masa perang. Waktu itu kondisi sulit, gula jarang ada, jadi kurang manis. Tapi, bahan khusus keramik Gunawan bisa memunculkan rasa segar ikan, wangi kacang dan sausnya, sampai maksimal. Makanya, hidangan ini jadi unik. Bahan segar harus pakai panci bagus agar rasanya maksimal. Hidangan ini aku beri 9 poin. Pak Hadi, lalu hidanganku diberi berapa poin? Keramik Oka ini meski wangi, sepertinya membuat bahan jadi lebih enak. Tapi di akhir ada rasa yang aneh, seperti rasa kimiawi. Aku cuma bisa kasih 8,9. Berarti kita menang! Tadi Bapak kan sudah mengganggu. Buktinya Bapak suka hidangan Chef Cahyo. Lalu kenapa malah bilang mereka menang? Kamu curiga soal kemampuanku menilai makanan? Jangan-jangan ini main curang ya? Waktu di hotel, Bapak sudah memihak Siti Ayu secara khusus. Aku curiga banget, kalian berdua ada hubungan. Benar, kamu ini seperti tikus yang punya pistol. Berani-beraninya melawan kucing. Gak adil. Aku minta MC naik ke sini untuk mencicipi kedua hidangan ini. Biar dia menilai mana yang lebih enak. Benar. Pak Hati tak berani biarkan MC mencicipi. Jangan-jangan memang main curang? Yang juara sudah ditentukan dari awal. Sepertinya besok media akan melaporkan. Kalian keluarga Ayu tak mau kalah. Suruh MC cicipi. MC juga ahli kuliner. Cicipi saja rasanya.
Menurutku, chef tim Paoka lebih hebat. Harusnya 9 poin. Sementara tim Siti Ayu hanya 8,9 poin. Skor dari MC justru berlawanan dengan skor Pak Hadi. Menurut aturan, harus diambil rata-ratanya. Putaran ini harusnya seri. Pak Rizky, Anda tidak bisa kalah ya? MC ini terlihat familiar. Seingatku, dia dari pihak Oka sebagai MC tetap. Pak Oka, Anda juga tak mau besok media melaporkan masakan Anda hanya disukai MC, tapi tak disukai Pak Hadi, kan? Baik, kalau begitu seri. Semoga di putaran berikutnya bisa ada pemenangnya. Jangan senang dulu. Melawan Pak Oka nanti juga kalian mati. Ayu, laga ini bukan hanya pertandinganmu dengan Chef Cahyo, juga hotel kita dan pabrik keramikmu. Jadi, putaran berikutnya, kamu harus menang. Di hari ini, aku tak ingat sudah berapa kali ku baca. Jepang datang! Akan perang! Cepat bawa Pak Sulaiman sembunyi! Perang apa? Tadi itu kembang api. 70 tahun lalu, Jepang sudah diusir dari Cina. Sekarang rakyat makan kenyang, pakaian hangat, tak ada lagi perang. Sekarang zaman damai. Zaman damai. Masih gagal. Prosesnya tak ada masalah. Berarti masalahnya bahan. Sebenarnya kurang bahan apa ya? Keramik Gunawan, teknik pembakarannya tak ada rahasia. Semua orang di jalan ini tahu. Tapi resep glazurnya itu rahasia keluarga Ayu. Mereka semua mengira keramik Gunawan hanya ada warna perak dan abu-abu. Tapi keramik keluarga Ayu kita bisa membakar warna biru merak gelap seperti malam. Bahan dasarnya hampir sama, tapi resep glazur kita itu rahasia pusaka keluarga Ayu, diturunkan turun-temurun. Kamu harus belajar baik-baik, jangan sampai orang lain tahu. Kamu mau kemana? Aku ikut kamu. Kemanapun, aku antar. Ini Menara Wening. Waktu itu, kamu pasti pernah lihat. Pernah lihat. Indah ya? Indah. Pak Rizky dan rekan-rekanku juga bisa melihatnya. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Ini tempat tinggalku dulu. Kamu kakek besar? Kakekku pernah cerita, setelah perang, kakek buyutku, yang saat itu adalah pengusaha terbesar keramik Teh Gunawan, Pak Sulaiman, demi mendukung perang, menjual pabrik keramiknya. Setelah beliau meninggal, rumah ini berganti tangan 3 kali. Aku hanya belajar cara membuat keramik biasa. Kemudian, dengan keahlian ini, membuka pabrik keramik Ayu. Pak Sulaiman itu guruku. Kamu kakek besar. Pemilik buku harian itu ternyata kamu. Pak Rizky! Saudara! Cipang! Pak! Pak! Jangan mati! Jangan mati! Kau janji akan
membawa kami menang, Pak. Kau janji. Tak kusangka. Jaga dengan sangat baik. Aku sudah baca berkali-kali, kakek besar. Panggil saja aku Saudari Ayu. Pantas saja, kamu tahu cara membuat keramik keluarga Ayu. Tapi aku tak tahu rasio bahan tambahan keramik keluarga Ayu. Itu, aku diam-diam ikut tentara, tanpa tahu guruku. Beliau tak sempat memberitahuku. Kukira guruku menyembunyikan resepnya di rumah lambat. Sudah 70 tahun lebih. Kalaupun kakek buyut benar menyembunyikan resepnya di sini, tapi rumah itu sudah bukan milik kita lagi. Sepertinya sudah hilang juga. Sekarang, kita harus terus menyesuaikan resepnya untuk menemukan rasio terbaik. Tenang, masih ada beberapa hari sebelum pertandingan berikutnya. Kita pasti bisa menemukan rasio terbaiknya. Ayo, cepat ke sini. Di hotel ada tamu VIP. Baik, ada urusan di hotel. Aku duluan ya. Sini, Ayu. Ayu, sini. Aku kenalkan ya. Ini Pak Bambang. Veteran perang loh. Dia lihat kamu ikut kompetisi koki yang masak ikan keramik saus kacang. Enak banget. Dia sengaja datang mau coba. Baik, kakek Bambang, tunggu sebentar ya. Keramik Gunawan. Sudah lama tak merasakan ikan keramiknya. Ini rasanya sambal pedas Nusantara. Nak, siapa yang mengajari kamu membuat sambal ini? Identitas Dewi Ayu tak boleh terungkap. Bisa menarik orang jahat. Kakek Bambang, ini resep rahasia seorang teman saya. Saya hanya ikuti resep yang dia berikan untuk membuat sambal ini. Saya ke Gunawan kali ini ingin mendirikan sebuah hotel dengan tema keramik Gunawan. Untuk pengalaman langsung, proses pembuatan keramik Gunawan, dan wisata kuliner ekologis. Apa kalian tertarik? Tentu saja. Pabrik keramik yang dikelola Ayah Ayu bisa menyediakan seluruh proses pembuat. Ditambah keahlian masak Ayu, pasti laris. Benar. Beberapa hari lagi, saya bawa beberapa orang. Kita ke pabrik keramik untuk melihat-lihat. Baik, Pak Bambang, saya antar ya. Kakek Bambang, hati-hati ya. Bu Ayu, aku menemukan resep keramik kita. Resep bahan dan teknik glazurnya di dalam liontin Gio. Asik! Di babak berikutnya, asalkan kita pakai keramik Gunawan, ditambah hidangan inovatif kita, pasti menang. Eyo! Resep rahasia keramik keluarga Ayu di dalam liontin Giok. Benar, ada tulisan. Sini. Tak kusangka. Di dalamnya ternyata tersembunyi resep keramik keluarga Ayu. Selama bertahun-tahun, keramik kita selalu cuma abu-abu dan hitam. Kalau pada satu keramik, bisa ada warna yang berbeda. Lalu berkembang dari barang sehari-hari ke bidang lain, pasti penjualan kita akan lebih bagus. Ngapain tunggu? Buka tungku!
Wes. Tepo. Gelas teh. Ternyata bisa ada merah bata dan kuning tanah, biru merah, sampai abu-abu perak. Dan berkilau. Cantik banget. Aku mau fotoin buat nenek, biar dia tahu kita berhasil. Baik, aku beli lauk. Kita rayakan dengan meriah. Aku ikut. Oke. Kamu ngapain? Jangan, itu bukan barang kalian. Minggir! Pabrik kalian utang pada aku belum lunas. Semua di sini milikku, Oka. Dengan liontin giok ini, bisa membuktikan keramik Gunawan adalah paten pribadi Oka. Ambil semua keramik ini. Besok di kompetisi, kita buat hidangan lezat. Aku akan membuat semua orang tahu keramik keluarga Ayu itu milikku, Oka. Isi yang bolong, berani-beraninya merampok. Kalian semua tak tahu malu, perampok rendahan. Kalian ini sekelompok penjahat tak tahu malu. Hentikan! Ini pabrik keramik Ayu. Ini wilayah kami. Jangan sampai orang luar berulah di sini. Beraninya kau pukul aku. Tangkap dia. Dasar tua bangka. Kamu mau apa? Berani sentuh nenekku. Akan kubunuh kau. Panggil orang. Usir mereka. Baik. Kenapa? Masih 3 hari lagi. Pabrik ini masih milik kami. Yang harus pergi itu kalian. Tua bangka. Kau ini benar-benar keras kepala. Kau pikir dengan kalian ini bisa melindungi pabrik ini? Mimpi saja. Brengsek! 10 tahun yang lalu sudah kubunuh kau dengan tembak. Beraninya kau pukul aku. Coba saja pukul aku. Aku laporin ke polisi ya. Lapor saja. Yang nggak lapor, dia pengecut. Pabrik ini sekarang belum jadi milik kalian. Kalau polisi datang, siapa yang ditangkap? Jangan salahkan aku nggak ingetin ya. Masuk rumah orang dan merampok, minimal tahanan 7 hari. Besok lausa lomba, aku sudah menang. Dasar licik. Awas kau, jalan! Awas! Lion King! Lion King. Jual resepnya sekarang ke Pak Yamada dari Jepang. Dia bayar mahal. Kembalikan liontinnya. Kembalikan liontinnya. Penipu! Hal sepele pun tak bisa, sialan. Karena teknik pembuatan keramik Gunawan tak bisa dijual ke Jepang, hancurkan saja. Ayu, aku baru dari Pak Bambang. Besok, asal kamu menang, dia akan bawa timnya untuk tanda tangan perjanjian dengan pabrik kalian. Keramik Gunawan akan masuk pasar internasional. Asik. Tapi, Oka gagal merebut keramik kita. Laga besok pasti takkan semudah itu. Kalau begitu, biar saja. Di medan apapun, kita akan hadapi dia. Hari ini, saya akan membuat hidangan polimer. Hidangan polimer Membutuhkan stabilitas kimia pada perawatannya yang sangat tinggi. keramik Gunawan ini stabilitasnya tinggi. Bisa mempertahankan rasa makanan setelah mengalami perubahan fisika kimia. Ini dia keramik berkualitas tinggi yang kamu sebut-sebut. Siti Ayu, kamu ini cuma omong besar, nggak ada isi. Ini cuma rongsokan, kalah jauh dari mangkuk anjingku. Kamu bahkan bawa ini ke kompetisi kuliner. Kamu tidak menghargai kompetisi ini dan tidak menghargai juri. Aja yang merusak keramik kita. Tadi waktu aku bawa, masih baik-baik saja. Iya, pas dikeluarkan masih bagus. Pas ditaruh lagi, langsung pecah. Kataku, keramik Gunawan ini cuma penipuan. Cuma gumpalan lumpur yang gak berguna. Pak Hadi, Kang penipu seperti ini tidak pantas ikut kompetisi kuliner ini. Harus diusir dari kota Gunawan. Siapa bilang ini keramik Gunawan? Ini cuma mirip keramik Gunawan. Mangku Oka. Oka tak merebut keramik kita hari ini. Besok pertandingannya pasti takkan semudah itu. Kalau begitu, biar saja. Di medan apa, kita akan menunggunya. Mereka pasti akan mengincar keramik kita. Lebih baik kita bersiap lebih dulu. Masuk arena, kita siapkan yang palsu untuk menipu mereka. Di atas ini ada tulisan oke loh. Biar kulihat.
Keramik buatan Pak Oka. Mua sampah. Inilah keramik Gunawan yang asli. Keramik ungu Yixing, keramik hitam Gunawan. Dan kini, keramik hitam kami bisa membakar berbagai warna. Soal keramik Gunawan kami, apa bisa membangkitkan rasa makanan secara maksimal? Maka, mohon para juri tunggu sajian molekuler kami baru beri penilaian. Ayo, tahu habis! Siti Ayu, bahanmu sudah habis. Lihat saja, mau masak apa? Selalu main licik, gak capek. Asal bisa menjatuhkanmu, apapun caranya. Gak bisa pakai tahu, pakai yang lain aja. Tapi tema hari ini tahu. Tahunya sudah hilang. Ganti pakai apa? Ubi? Jangan repot-repot. Hari ini, apapun yang kamu buat, nggak akan berhasil. Sebenarnya apa yang kamu lakukan pada bahan-bahanku? Gimana nih? Waktunya mau habis. Aku cari bahan lain saja. Ayah nggak tahu apa mereka merusak bahan-bahan atau yang lain. Kalau nggak tahu penyebabnya, apapun itu sia-sia. Kalau gitu, ganti saja peralatan dan bumbunya. Minta panitia kirim yang baru. Pak Rizky, keramik yang kamu bawa saat masuk ke arena, apa ada orang lain yang menyentuhnya? Nggak ada. Kamu masih punya dalam tradisional? Eita. Pak Juri, boleh pinjam 2 buah persik? Buah, persik jadi tahu, bikin mapo tofu, masakanmu, anjing pun nggak mau. Masih berani ikut lomba? Kamu ini mimpi saja. Mimpi besar ya. Ini dari gulung. Aku nemu cabai liar. Coba lihat, bisa dipakai? Harum cabainya kuat. Kali ini, aku harus menang. Tunggu! Gak bisa dimakan. Kenapa gak bisa? Siti Ayu nih, pakai keramik Gunawan sialan. Ini jelas dari tong sampah. Makanan babi. Udah bikin lalat datang. Lihat. Masakan Siti Ayu ini ternyata dibuat dari persik kuning menjadi mapo tofu yang unik. Rasanya sama sekali tidak kalah. Bahkan teksturnya melampaui tahu asli. Saya beri 10. Saya juga beri 10. Saya juga beri 10. Baik, saya umumkan. Pemenang hari ini adalah tim Siti Ayu. Tunggu, masakanku belum dicicipi. Kenapa bilang aku nggak bisa dapat 10? Benar. Kalau begitu, kalian makan alatnya. Baru kami cicipi. Nggak mau. Nggak terima. Diam! Para pengrajin bisa menang juga. Pak Oka, apa kalian bisa terima kalah? Kita menang! 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 Pak Bambang, Anda datang. Pak Bambang, kita menang! Baik.
Pak Bambang. Oh. Ketemu. Kamu harus menemukan dia. Keluarga Ayu adalah saudagar besar di Gunawan. Dulu demi mendukung pasukan, kakek tuh keramiknya hampir semua harta ludes. Saat gagal, bandit tak menunggu dia dikuburkan, langsung ke rumah Ayu, mencuri semua barang paman-paman bahkan mau menjualku. Aku kabur ke gunung, mengganti nama keluargaku. Kakek tua menyuruhku 70 tahun lebih. Kamu benar-benar kembali. Keramik keluarga Ayu ada penerusnya. Sari, kamu hebat. Pabrik keramik Ayu di tanganmu pasti akan makin baik. Aku masih punya tugas. Kak, kamu mau kemana? Kamu tidak bisa tinggal di sini. Tempatku bukan di sini. Rekanku semua gugur. Giliranku. Karena sudah banyak orang tak butuhmu. Kenapa kamu harus pulang? Karena setiap punya tanggung jawab kewajibannya. Kak. Generasi punya tanggung jawabnya. Dewi Ayu? Kumana? Kakek buyutku mana? Ayu, kamu ngomong. Kakek buyutmu sudah lama gugur di medan perang. Tapi dia kan selalu ada di sisiku. Dua pria dewasa menindas seorang wanita. Kalian sama saja dengan bajingan Jepang. Tak tahu malu. Nyak. Kok kamu tahu cara membuat keramik kayu? Nenek, semua tertulis di buku harian kakek. Resep bahan keramik keluarga Ayu tersembunyi di liontin giok ini. Sari, di tanganmu, pabrik keramik keluarga Ayu di tanganmu pasti akan makin baik. Aku masih punya tugasku sendiri. Cantik banget. Aku mau fotoin buat nenek. Bilang ke nenek, kita berhasil membuatnya. Bagus. Nenek. Ternyata di zaman ini, Dewi Ayu tak pernah ada. Aku terlalu terpengaruh buku harian ini, membayangkan kukira dia yang menyelamatkanku. Aku yang menyelamatkanku. Ayo, meskipun dia gugur di medan perang dan tak pernah ada di zaman ini, tapi semangatnya abadi. Memberi semangat pada generasi baru yang penuh keberanian dan kekuatan. Seperti kamu. Nenek sangat bahagia. Kamu nggak mau bantu rekan-rekanmu melihat sebenarnya seperti apa Nusantara baru? Nusantara baru?
Ya, tempat yang kenyang, hangat, semua hidup damai, aman dan bahagia. Api di tanah ini takkan padam. Kita akan turun-temurun mewariskannya.